warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pers. Dan sore ini nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, dan sebelumnya untuk sore ini saya ditemani oleh rekan saya Pak Dedi Supendi. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mungkin akan ada beberapa yang disampaikan terkait dengan dunia pendidikan di Jawa Barat, dan sekaligus beliau juga adalah Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan ya. Nanti akan menyampaikan juga ada beberapa informasi mengenai tes dan sebagainya lah. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini ada yang bertanya kepada saya, ada seorang kepala daerah komplain gitu mengenai level kewaspadaan di daerahnya yang levelnya turun gitu dari biru ke kuning. Nah, untuk hal ini saya kira wajar kalau komplain gitu, namanya juga levelnya turun ya. Namun untuk dimaklumi bahwa penentuan level kewaspadaan hijau, biru, kuning, merah, dan hitam itu adalah berdasarkan analisis ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh para pakar ya. Jadi hasilnya ya seperti itu gitu ya, kira-kira begitu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, memang tren di Jawa Barat kasus positif itu banyak, lebih banyak yang wanita gitu. Ini kenapa? Nah, saya juga belum dapat jawaban secara ilmiah gitu kan, ya mengenai hal ini. Ya. Yang jelas bahwa mungkin saja yang laki-laki mungkin tingkat imunitasnya lebih tinggi atau seperti apa gitu. Jadi belum ada jawaban secara ilmiah kenapa di Jawa Barat angka yang positif kena corona itu lebih banyak kena ke wanita, jumlahnya 51,6% gitu kan ya. Nah, kemudian mengenai tes ya, kita lakukan terus, dan sekarang sudah mulai kita melakukan tes di PSBM ya. Jadi di pembatasan sosial berskala mikro di beberapa daerah. Nanti Pak Dedi juga mungkin bisa menjelaskan tentang hal ini lebih jauh. Yang jelas bahwa angka kita sudah mencapai 200.000 ya, 200.000 tes, ada 140 ribuan itu RDT, kemudian 60 ribuan itu dengan swab ya, dengan PCR. Nah, kemudian untuk data COVID per hari ini jam 2, bahwa yang positif di Jawa Barat terkonfirmasi sebanyak 2.758. Ini ada lonjakannya dari angka kemarin yang 2.700. Jadi beberapa hari ini meningkat karena kita mungkin juga karena kita sangat masif melakukan tes di berbagai tempat. Kemudian yang meninggal, ya, data kemarin 169 orang, hari ini bertambah 2 orang, menjadi 171 orang. Nah, sedangkan angka yang sembuh, alhamdulillah ini ada 54 orang yang sembuh ya. Kemarin tercatat yang sembuh 1.177, hari ini menjadi 1.231 ya. Berarti 20 ya, sekitar 54 yang sembuh. Alhamdulillah angka kesembuhan ini makin hari makin bertambah setiap harinya, rata-ratanya pun setiap minggu terus bertambah. Ini berkat kerja keras dari para tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit yang merawat orang yang terkena COVID-19 ini ya. Terima kasih untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk bisa menolong para pasien agar memperoleh kesembuhan. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP ini yang masih dalam pengawasan per hari ini ada 1.316 ya.
Kemarin masih 1.404, hari ini 1.316 ya. Jadi dalam pengawasan 1.316 dari total 9.815. Jadi sisanya sudah sudah selesai. Sedangkan ODP atau orang dalam pemantauan yang masih dalam pemantauan ini ada 3.000 orang. Kemarin masih 3.107 orang ya. Dalam pengawasan hari ini 3.000 orang dari total 53.641 orang. Jadi makin banyak lah yang sudah lepas dari pemantauan, yang sudah lepas dari pengawasan. Ya, itu informasi update dari COVID-19 di Jawa Barat hari ini, dan selanjutnya kami mohon barangkali Pak Dedi nanti akan ada banyak hal yang disampaikan terkait dengan PPDB ataupun di dunia pendidikan, dan juga terkait dengan tugas beliau di gugus tugas sebagai Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan. Kami persilahkan Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Daud yang saya hormati, pertama saya sampaikan tentang gugus tugas bahwa di Divisi Pengamanan dan Penanganan kita laporkan rencana minggu ini, besok hari Sabtu akan kita lakukan operasi gabungan di daerah Puncak. Operasi gabungan itu terdiri dari TNI, Polri, Divisi Pengamanan, Satpol PP, dan Divisi Pelacakan. Nanti ada rencananya beberapa titik yang akan dilakukan sebagai tempat tes swab ataupun tes rapid. Itu ada di daerah Danamon, ada di daerah Attawun, dan ada di daerah Puncak Pas. Jadi nanti kita akan menyisir beberapa titik-titik kerumunan, dibantu dengan gugus tugas lokal atau daerah, sambil gugus tugas lokal menyampaikan woro-woro atau penyampaian bahwa harus dilakukan dengan hal-hal lainnya. Sebetulnya beberapa tempat wisata itu belum buka, tetapi ada beberapa masyarakat dari luar kota yang mereka ingin menikmati pemandangan daerah Puncak, sehingga itu menjadikan sebuah kepadatan ataupun kerumunan yang berdampak sebuah kekhawatiran. Kenapa itu perlu kita lakukan untuk mencari titik di Puncak? Karena sampai saat ini dengan itu kita dibiarkan, maka Bogor akan sulit sekali untuk menginjak kepada status biru. Sampai saat ini selalu kuning dan kuning. Hotel pun juga sebetulnya belum beberapa yang buka, termasuk restoran pun juga jarang ada yang buka. Tetapi warung-warung kecil yang di pinggir itu sudah banyak buka dan banyak kerumunan yang terjadi. Ini untuk yang rencana di minggu ini, termasuk juga kami laporkan bahwa selain dengan penyaluran bantuan langsung tunai ke 5.312 desa yang sudah mencapai di 89% kurang lebih, itu per Juni sekarang sudah mulai dengan kegiatan padat karya tunai. Jadi ada BLT terus berjalan, padat karya tunai pun juga terus dilakukan, dan informasi dari seluruh desa-desa Jawa Barat per hari ini itu penyerapan tenaga kerjanya sudah mencapai di 30.135. Memang kebanyakan rata-rata pekerja itu adalah laki-laki, ada laki-laki sekitar di 30.117, dan yang sisanya adalah kaum wanita atau perempuan. Dari 30.000 sekian ini ada terdiri dari rumah tangga tidak mampu 16.083, ada penganggur, ada setengah penganggur, dan yang terakhir ada keluarga gizi buruk. Jadi itu pekerja-pekerja yang dikerjakan melalui padat karya tunai di desa. Nah, masih terkait dengan pandemi ini, saya kaitkan dengan di Dinas Pendidikan. Di minggu ini pun kita ada beberapa agenda besar, yang agenda besar itu pun juga harus kita selesaikan sebelum bulan Juli. Yang pertama PPDB, yang kedua kegiatan belajar mengajar di era pandemi COVID, dan yang ketiga
yang harus kita tuntaskan adalah bagaimana regulasi SOP ataupun peraturan dalam rangka kegiatan iuran SPP gratis. Nah, saya mulai dulu dengan yang kegiatan belajar mengajar di era pandemi COVID. Nanti akan keluar 2 peraturan gubernur. Ya. Yang pertama peraturan gubernur tentang pedoman kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten kota. Satu. Yang kedua adalah peraturan gubernur tentang kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2020 di era pandemi COVID bagi SMA dan SMK. Nah, untuk kedua peraturan ini akan kita selesaikan segera sebelum kegiatan belajar mengajar terjadi. Hanya gambarannya kita lakukan memang yang zona hijau untuk kegiatan belajar mengajar itu mengambil sampelnya level kabupaten. Saat ini tidak ada kabupaten atau kota pun di Jawa Barat yang statusnya hijau. Jadi saya katakan bahwa di tahun ajaran nanti awal Juli belum dilakukan dengan pola tatap muka. Masih kita lakukan dengan pola daring. Ada beberapa daerah yang daerah itu dikatakan hijau tapi masih levelnya kecamatan. Tapi secara level kabupaten belum dikatakan level zona hijau. Itu untuk yang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua untuk PPDB saat ini sedang berjalan evaluasi Dewan Guru untuk penentuan 50% di tahap pertama penerimaan siswa baru. Yang 50% ini terdiri dari kelompok afirmasi, yang kedua kelompok prestasi, dan yang ketiga kelompok perpindahan orang tua ataupun juga anak guru. Dari ketiga kategori ini ada beberapa laporan yang kami terima. Pertama ada kondisi afirmasi yang belum terpenuhi, tapi kondisi prestasi terpenuhi. Nah, klaster itu ada. Yang kedua ada lagi yang kondisi prestasi tidak terpenuhi, tapi kondisi afirmasi itu terpenuhi. Nah, tentunya kalau mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan di dalam Juknak-Juknis, itu nanti akan dilakukan bagaimana terpenuhinya 50% di tahap pertama ini. Pengumuman nanti akan dilakukan pada tanggal 22 Juni dan setelah pengumuman itu secara serentak dilakukan melalui web, nanti akan muncul nilai saat pengumuman itu. Itu tentang PPDB. Dan yang ketiga tentang pemberlakuan SPP gratis. Saat ini kita sedang melakukan transfer perhitungan antara beberapa kebutuhan di tiap sekolah untuk SPP gratis ini, tetapi dalam sebuah percepatan kita sudah lakukan beberapa inovasi, di antaranya ada beberapa regulasi di mana pemberian BOP ini terdiri dari belanja operasional, ada belanja barang jasa, dan ada belanja modal. Nanti ketiga BOP ini akan tertransfer ke SMA, ke SMK, dan ke SLB. Penyalurannya dan penggunaannya mulai Juli sampai dengan Desember 2020. Pola percepatan akan kita lakukan nanti merger dengan aplikasi e-sekolah. Jadi aplikasi e-sekolah akan dipergunakan untuk pertanggungjawaban, tetapi nanti pertanggungjawabannya sampai ke pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan masuk di SIPKD. Maka akan kita lakukan segera di akhir bulan ini integrasi antara e-sekolah dengan SIPKD, sehingga tidak menjadikan sebuah percepatan, agar nanti sebuah percepatan penggunaan dana ke sekolah itu segera dilakukan, termasuk juga pola transparansi dan SPJ yang dilakukan di tiap sekolah. Selain itu dalam konteks SPP gratis ini, Pergub akan segera kita selesaikan, termasuk juga beberapa hal lainnya, baik itu pola alur kas dengan menggunakan TU ke tiap sekolah dan lain sebagainya, yang mengacu kepada Permendikbud 75 dan PP 48. Nah, selain 3 hal penting tadi, perlu saya sampaikan juga beberapa hal yang perlu kita cermati ke depan, bahwa visi Jawa Barat adalah visi dengan Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. Dan salah satu tugas di bidang pendidikan adalah bagaimana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, di bidang SMA, SMK, terus SLB, termasuk juga di bidang pendidikan khusus dan
guru tenaga kependidikan. Nah, sasaran yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan mutu pendidikan dengan strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Tentunya dari konteks ini, kalau mengacu kepada indikator kinerja utama, maka masih ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan ke depan. Permasalahan yang selesaikan adalah tahun ini masih 8,37 tahun rata-rata sekolah. Dari target RPJMD kita yang harusnya rata-rata sekolah itu mencapai di 9,78. Belum lagi kita bicara harapan lama sekolah 12,48 tahun, itu harus kita kejar. Termasuk juga harus kita lakukan integrasi satu atap antara SMA dengan SMK. Kenapa perlu dilakukan? Karena masih ada 12 kecamatan yang dia tidak mempunyai SMA, tidak mempunyai SMK, dan tidak mempunyai keduanya baik negeri ataupun swasta. Hal lain juga dengan beberapa isu baik itu keluhan PPDB, kesenjangan peserta didik dan lain sebagainya. Maka dalam konteks itu strategi saya itu akan kita lakukan bagaimana program pendidikan berkarakter dengan berbasis agama dan budaya Jawa Barat. Nah, dari sana nanti akan muncul tiga indikator penting. Yang pertama, pengembangan Jabar Masagi. Nanti dari Jabar Masagi ini akan ada inovasi-inovasi. Yang kedua, revitalisasi dan integrasi sekolah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan Jabar Future Leader. Tiga ini akan kita kembangkan. Nanti dari tiga ini akan muncul titik-titik inovasinya di mana. Salah satu contoh titik inovasi yang perlu kita lakukan apa? Misalnya untuk mengembangkan Jabar Masagi, bagaimana kita mengembangkan anak didik sekolah itu untuk hari Senin, misalnya Senin bagaimana berbela negara, hari Kamis misalnya internasional untuk English, hari Minggu subuh berjamaah, hari Sabtu mengunjungi orang tua dan sebagainya. Itu yang kita kembangkan dengan pola-pola seperti itu nanti next setelah kegiatan PPDB ini selesai dilakukan. Terakhir dari saya tentunya kepada teman-teman, beberapa hal yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi sebuah kabar baik bagaimana kita ke depan untuk mengembangkan pendidikan. Dan kita sampaikan kabar baik yang terakhir bahwa per hari ini bisa dicek 2 hari ini dari kemarin sampai sekarang ini sudah ada 10.000, ntar dulu datanya, 10.163 dana BOS tahap 2 cair untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Di 2 hari ini telah ada pencairan sebanyak kurang lebih 1,2 triliun dana BOS bagi SD, SMP, SMA, baik negeri ataupun swasta ke sejumlah 10.163 se-Jawa Barat. Nah, kabar baik yang kedua tentunya bagi teman-teman guru honorer, kemarin sudah saya layangkan untuk segera percepatan terjadinya keputusan gubernur untuk penetapan bagi guru honorer sebanyak 1.455 guru honorer yang dia sudah dinyatakan bersertifikasi, dan itu akan segera diusulkan ke kementerian agar dia mendapatkan tambahan tunjangan yang sudah bersertifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi di awal. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi saudara sekalian, kita lihat 2 hari terakhir ini yang positif cukup banyak di Jawa Barat, dan tentunya ini perlu kewaspadaan kita semua pada seluruh masyarakat. Perlu kita meningkatkan disiplin ya, di era menjelang adaptasi kebiasaan baru ini. Masyarakat dituntut untuk selalu disiplin ya, disiplin 3M plus ya. Artinya bahwa selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak ya. Hindari tangan yang kalau kita tidak yakini bersih untuk menyentuh muka ya. Kemudian juga menjauhi kerumunan,
Dan jangan lupa kita tetap makan makanan yang sehat, tetap berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh kita. Saya kira itu untuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.